termasuk khususnya mungkin kalau kita melihat Alobank ya, ini kan dengan ekosistem yang besar, dengan berbagai layanan, seberapa optimistis Anda melihat Alobank ini akan bisa gas cepat gitu ya Bu, untuk sustain? Oke, pertama saya punya kesimpulan bahwa ini akan besar. Kenapa? Satu, ekosistemnya itu kebanyakan yang membutuhkan kebutuhan hidup masyarakat ya. Jadi mempunyai untuk belanja ada ya. Jadi sudah mengatur seluruh hidup masyarakat sehari-hari. Sehingga kalau ekosistem itu jalan, otomatis bank ini akan besar. Dan database yang akan diperoleh tidak hanya sekedar dikatakan orang bakar uang, tapi justru database ini akan bermanfaat untuk jangka menengah panjang bagi bank digital itu sendiri untuk mengembangkan produk-produk gitu. Jadi saya punya keyakinan salah satu Alobank ini adalah yang mempunyai ekosistem yang sangat kuat ya, baik internal dan saya lihat di dalam eksternalnya pun sudah kelihatan akan kerjasama dengan siapa aja dan apa target-targetnya gitu. Nah, jadi memang nanti persaingan di dalam bank digital ini akan terjadi sih gitu. Jadi siapa yang punya ekosistem, disitulah akan persaingan di antara ekosistem gitu. Tapi tanpa ekosistem memang akan berat. Jadi memang harus dari sekarang itu mencari apa yang mesti dilakukan oleh bank digital ke depan. Karena di sini inovasi menjadi penting. Kenapa? Karena begitu berkembangnya itu kalau inovasinya berkurang ya seperti sekarang ya. Contohnya salah satu kalau kita lihat produk-produk di luar ya. Sekarang karena dia nggak mengembangkan akhirnya sekarang turun kan demand-nya. Kenapa? Karena sudah ada yang baru lagi gitu. Betul. Nah itu menurut saya menjadi kata kunci untuk inovasi terus-menerus walaupun ekosistem itu sudah jalan. Mungkin juga ada yang mempertanyakan Bu, ketika kita melihat secara ekosistem CT Corp juga memiliki Bank Mega, terus juga memiliki Alobank atau BBHI yang bisa dikatakan dalam sistem bank digital. Nah, nantinya seperti apa dari kacamata Anda melihat pembedaan model bisnis dari keduanya? Tentu saja dibedakan karena kalau tidak ada bedanya buat apa harus dua perusahaan gitu. Jadi segmennya itu sangat berbeda ya. Untuk Mega Bank itu lebih pada nanti pada korporasi dari sisi kredit ya maupun juga dari sisi sumber dana gitu ya. Sedangkan untuk kartu kredit tetap ada, tetapi segmennya adalah menengah atas gitu ya. Nah, sedangkan untuk bank digital ini cenderung adalah pada retail ya. Retail itu adalah banyak UKM karena itu nanti di e-commerce itu akan banyak UKM yang masuk di sana, sehingga mereka biasanya yang unbankable yang tidak masuk di Bank Mega ini akan bisa masuk di sini gitu. Kemudian dari sisi customernya sendiri, ini juga akan cenderung pay later itu akan sangat bermanfaat bagi nasabah-nasabah yang ada di bank digital gitu. Jadi segmennya pun sudah kelihatan sekali sangat berbeda gitu, sehingga tidak akan membuat tercampur baur antara Bank Mega dengan Alobank gitu. Oke, berarti Anda melihat juga tadi sempat saya garis bawahi soal Dirijen keseriusan untuk membangun Alobank ini sangat serius Bu ya, sangat ke depannya juga. Karena ekosistem tadi itu tanpa Dirijen itu akan susah, di mana setiap perusahaan kan pengen untung sendiri-sendiri kan. Karena begitu mereka harus join dengan ekosistem itu kecenderungannya harus ada yang mengorbankan cost gitu. Nah, ini yang seringkali terjadi dilema antar manajer atau antar manajemen ya gitu. Nah, oleh karena itu harus di dalam grup itu harus ada yang mendirigenin supaya mereka sama-sama untuk maju bersama gitu. Nah, itu kuncinya ekosistem itu harus bisa maju bersama, tidak bisa maju sendiri-sendiri. Iya, betul sekali. Nah, ini kalau kita lihat euforia dari bank digital dari tahun lalu dengan melihat perbankan digital sangat naik begitu saham-sahamnya dan sampai dengan tahun ini. Kalau bisa saya katakan yang terbukti untuk membangun sebuah ekosistem tentunya adalah bank yang memang melakukan launching dan juga melihat model bisnisnya. Nah, dengan euforia yang terjadi, apakah memang ini euforia sesaat tetapi harus tetap terus membuktikan? Oke, yang harus dilihat oleh para pemegang saham minoritas ya adalah melihat strategi ke depannya seperti apa. Karena strategi ke depan itu lebih menentukan dibandingkan hanya bicara database saat ini. Karena kalau kita lihat sekarang banyak juga bank-bank digital yang mengatakan kita udah punya database sekian gitu. Database itu tidak akan bisa karena orang bisa saja ketika diskon aja dia ambil gitu. Tapi diskon setelah nggak ada dia nggak akan gunakan lagi kan gitu. Terutama adalah e-walletnya kan gitu. Nah, jadi menurut saya adalah yang harus dilihat untuk megang saham itu adalah bagaimana strategi ke depan. Apakah memang ekosistem itu jalan? Tanpa ekosistem akan susah bagi bank digital untuk mendapatkan profit gitu. Karena revenue itu akan diperoleh dari volume yang besar. Gitu. Tanpa volume yang besar akan susah untuk bertahan. Gitu. Oke, seperti itu gambaran bagaimana pendapatan atau revenue dari bank digital juga ke depannya. Nah, terkait dengan bank digital juga Bu, terkait dengan suku bunga, dengan melihat model bisnis yang sangat ramping ya bisa dikatakan, juga dengan cost-nya juga mungkin lebih efisien ketimbang bank konvensional, apakah akan menawarkan suku bunga yang jauh lebih murah? Oke, nah ini sangat tergantung pada sumber dana ya. Kalau memang
bank-bank itu mendapatkan sumber dana murah, kecenderungannya dia juga bisa bersaing dari sisi entah itu pay later ataupun kredit gitu ya. Nah, kalau kita lihat bank digital yang punya kemampuan menghimpun dana yang besar, terutama adalah e-walletnya, itu biasanya dananya murah karena mereka tidak harus membayar bunga, tetapi di e-wallet itu jumlahnya cukup besar gitu. Jadi yang sangat menentukan nanti adalah bagaimana dalam e-wallet itu bisa stay dalam jangka waktu yang cukup panjang sehingga itu bisa diberikan untuk kreditnya gitu. Jadi besar atau tidaknya itu kecenderung sangat tergantung sumber dananya gitu ya. Tapi memang kecenderungan kalau kita lihat pasti lebih besar. Kenapa? Karena resikonya kan beda. Betul. Kalau ada jaminan pasti resiko itu di cover oleh jaminan. Kalau ini kan rata-rata tidak ada jaminannya gitu. Nah, jadi database itulah yang nanti sangat menentukan. Oleh karena itu AI ya dalam tadi kalau kita lihat bagaimana database yang ada itu kita bisa melihat karakter orang kan. Nah, dari situlah kemampuan menganalisis data itu yang sangat ditentukan dalam bank digital. Oke, nah terkait dengan bank digital juga Bu, mungkin masih banyak orang-orang yang selama ini nyaman dengan konvensional, terus juga ada rasa ragu atau worry ketika menempatkan dananya di bank digital begitu. Tetapi kan sebenarnya sudah dijamin juga oleh LPS, Bu. Nah, seperti apa sebenarnya Bu untuk bank digital ini punya PR meyakinkan masyarakat yang selama ini belum movement begitu ya dari konvensional menuju digital. Jadi begini, sebenarnya di dalam bank digital itu kita bisa setiap saat melihat saldo kita dan bisa setiap saat kita melihat transaksi kita gitu. Sehingga sebenarnya sama aja kalau bank konvensional kita biasanya lihat rekening korannya kan sebulan sekali ya. Tapi sekarang bank konvensional pun sudah mulai juga menawarkan produk digital, salah satunya adalah bisa melihat transaksi kita sehari-hari. Nah, yang penting buat kita adalah sebagai orang yang bertanggung jawab harusnya kita berani melihat sendiri rekening kita. Kadang-kadang kita kan belanja aja. Nanti kalau uangnya udah habis baru kita lihat lagi kenapa uangnya habis gitu. Nah, jadi di sana pun ada juga nanti program di mana kita bisa melihat bahwa berapa sih transaksi yang kita maksimalkan gitu. Nah, kita kan bisa minta di sana gitu. Jadi sebenarnya bank digital itu lebih banyak semua itu kita yang mengatur. Oleh karena itu yang menentukan adalah diri kita sendiri karena alat-alat atau toolsnya itu ada semua gitu ya. Dan yang kedua bank digital khususnya adalah Alo. Kalau saya lihat kalau kita buka di Alonya itu sendiri kita bisa ke Detikcom, kita apa saja ada di sana gitu. Betul. Nah, ini kan belum tentu dimiliki oleh bank lain. Iya, betul sekali. Nah, terkait dengan ketika kita compare antara bank konvensional dengan juga bank digital yang ya kalau kita katakan bank konvensional sudah mature begitu model bisnis dan lainnya. Nah, sementara bank digital juga memulai begitu ya sebuah model bisnis baru. Nah, apa sebenarnya yang akan membuat bank digital ini berlari juga mungkin mendekati begitu ya untuk model bisnis dari perbankan konvensional? Oke, tentu saja model bisnisnya sangat berbeda ya karena tadi kalau saya katakan dia main di retail dan khususnya mereka adalah mengurusi kebanyakan hidup orang sebenarnya lebih banyak gitu ya dibandingkan bank konvensional yang tadinya juga ngurusin hidup orang, sekarang sudah mulai berubah lebih fokus ya, lebih fokus pada corporate, kemudian pada komersial ya, di mana yang pinjaman-pinjamannya juga sudah cukup besar. Nah, ini yang kecil-kecil kan, makanya tadi saya katakan harus main di volume. Kalau tanpa volume yang besar akan susah bermain di bank digital gitu. Nah, oleh karena itu di sini adalah bagaimana service itu harus baik ya. Service kan tidak harus karena sekarang kan dengan digital itu service-nya tidak dengan orang kan. Tapi bagaimana menerima telepon kalau ada orang komplain misalnya ya. Terus bagaimana produk-produk itu bisa memenuhi sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, saya yakin dengan database yang dimiliki itu akan bisa membaca sehingga produk itu tidak semaunya apa yang dimaui oleh manajemen, tapi apa yang dimaui customer kita layani gitu. Oke.